Bagi orang yang melaksanakan musafir, pasti ketika dia musafir kondisinya beda dengan orang yang ada di rumah. Sekarang kita akan membahas masalah sholatul musafir. Sholat orang yang musafir, kita pasti ketemu nih. Pasti kita ketemu sering jalan-jalan, sering musafir. Musafir itu bepergian ke Jakarta, misalnya lagi bawa kamu jauh di Bekasi, pasti musafir. Setiap malam minggu pasti musafir. Kamu kamu jauh. Nah, musafir itu masuk kategori akan mendapatkan rukhsah. Ya, tadi ini bagian pengembangan dari al-masyaqqah tajlibut taysir. Jadi dalam Islam itu sampai diperhatikan. Oh, ternyata karena manusia ini tidak selamanya manusia itu diam aja, enggak. Ada kadang kemungkinan manusia itu bepergian. Nabi Muhammad kan orang yang berniaga. Nabi Muhammad itu kalau berniaga itu jauh antar negeri. Kalau kayak kita misalnya Nabi Muhammad tinggal di Banten, dia berniaga ke Sulawesi misalnya. Bahkan misalnya sampai ke Malaysia, walaupun dengan menggunakan unta, tetap itu namanya al-musafir. Gimana tuh hukum orang yang sholatnya musafir? Apakah dia misalnya tetap harus menggunakan sholatnya, aturan sholatnya sebagaimana orang yang tinggal di rumah, sebagaimana orang yang mukim? Oh, ternyata dalam Islam tidak ada ketentuan, ada aturan main bila seseorang ingin sholat sedangkan dia dalam keadaan musafir atau bepergian. Hadisnya adalah an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha fil hadits al-muttafaq alaih qalat awwalu ma furidat as-salatu rak'ataini fa qarat as-salatu as-safar wa tammat as-salatu al-hadar. Jadi kata hadis Aisyah, awal sebetulnya sholat yang difardukan itu adalah 2 rakaat. Fa'aqarat as-shalatu safar, itulah yang dinamakan sholat safar. Wa tamat sholatul hadir, kemudian disempurnakan dalam sholat hadir. Jadi kalau kata hadis ini, ketika ada turun kewajiban sholat, itu ternyata yang turun itu tentang tata cara sholatnya musafir dulu, yang 2 rakaat atau yang disebut dengan sholat qashar. Qashar itu kan meringkas sholat dari yang 4 rakaat kepada yang 2 rakaat. Nah, ini hadisnya. Salah satu dalil hadis tentang masalah ada syariat sholat qashar dan sholat jamaah dalam Islam, itu yang disebut dengan sholatul musafir, sholat bagi orang yang sedang bepergian. Hadis yang lain, wa fi riwayat Bukhari, thumma hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa faradat arba'an wa qarat as-salatu safar al-awwal. Jadi Rasulullah ketika berhijrah fa faradat arba'an, diwajibkan salat 4 rakaat. Maksudnya yang salat yang sempurna, yang tidak diqashar. Kemudian wa qarat as-salatu safar al-awwal. Kemudian Rasulullah juga menerima ketentuan salat, aturan main salat tentang masalah sholat safar. Wazad Ahmad wa Abu Dawud, Imam Ahmad dan Abu Dawud menambahkan illal maghrib fa innaha witrun nahar wa illa subh fa innaha taqawwa fiha al-qira'ah. Kecuali sholat maghrib fa innaha witrun nahar. Sholat maghrib itu dinamakan sholat ganjilnya siang hari. Wa illa subh, dan kecuali subuh fa innaha taqul fi qira'ah, karena salat subuh itu tidak ada qashar karena di situ ada memperpanjang qira'ah atau memperpanjang bacaan dalam ketika salat. Nah, ini menjadi ketentuan. Jadi salat itu ketika kita musafir, maka kita diperbolehkan untuk mengqashar salat. Kenapa? Karena biasanya orang ketika musafir itu agak repot. Misalnya kita mau ziarah kemana? Ziarah Wali Songo. Ziarah Wali Songo naik bus.
turun misalnya di Bekasi, sholat zuhur dulu. Habis sholat zuhur dapat 2 jam turun lagi, sholat asar 4 rakaat sholat zuhur, turun misalnya sampai Kerawang atau sampai Cikampek, turun lagi sholat asar. Ya ini apa? Sesuatu yang memberatkan. Itu Islam itu sampai ke sana. Kasihan ini umat ini. Kalau misalnya dia pengen apa? Dia pengen ziarah Wali Songo dari Rangkas Bitung. Kalau tidak ada syariat sholat qashar, tidak ada sholat musafir, qashar atau jamaah, maka setiap waktu sholat datang dia mesti turun dari bus. Sampai Bekasi jam 1 turun sholat kabeh 4 rakaat. Atau biasa kan? Ya sudah sholat, habis sholat kan gak langsung naik lagi. Ngapain tuh? Atau ngopi heula, ngerokok heula, ada gogodo heula, gitu. Nah, itu nguduk heula. Duduk tirakas nanti dah terima kasih. Pasti buka. Pak tirakas mah tadi duduk leutik menjadi buka. Gedean itu. Ternyata buka. Orangnya pas saya nanti hijikeun. Jam 1 turun di Bekasi sholat zuhur, naik lagi ke bus jam 2:30. Ya tadi kan karena ngopi dulu, ada yang makan dulu, ada yang makan gorengan dulu, masuk ke mobil. Sampai baru dapat 2 jam turun itu apa? Sholat asar. Nah, keadaan ini itu sesuatu yang membuat muslim itu merasa berat. Akhirnya jangan sampai aing capek amat nah jadi jemaah muslim sholat deui. Nah, jangan sampai begitu. Menahan misalnya terjadi Islam, nauzubillah gitu kan. Jadi Islam capek sholat deui. Kakak beres sholat deui. Bukan 4 rakaat. Nah, ternyata dalam Islam tidak harus begitu. Bagi orang yang melaksanakan musafir, pasti ketika dia musafir kondisinya beda dengan orang yang ada di rumah. Ya kan? Yang namanya musafir mas satu, kadang-kadang dia bawa pakaiannya terbatas. Gitu kan? Terus dia kadang-kadang ngejar-ngejar waktu. Tadi naik turun mobil. Terus kadang-kadang yang namanya orang jalan-jalan kan kondisi tubuhnya tidak seperti orang yang di rumah, pasti lelah. Maka dalam syariat Islam ada yang namanya rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Buat siapa? Buat orang yang musafir. Apa itu keringanannya? Keringanannya 1, bisa menarik dan bisa memundurkan sholat. Jadi sholat yang tadinya 2 waktu ditarik menjadi 1 waktu. Nah, kalau misalnya sekarang kita sampai di Bekasi, turun sholat zuhur. Wahai jamaah, supaya kita tidak repot naik turun lagi, misalnya naik turun mobil, udah gitu kan lama di warung segala macam, maka kita mau ambil rukhsah. Kita mau ambil keringanan yang dibolehkan dalam syariat Islam. Apa rukhsahnya? Asal kita tarik ke zuhur. Ya. Jadi sholat asarnya disatukan kepada zuhur. Ini namanya jamak takdim. Jamak itu dikumpulkan, takdim itu didahulukan. Asalkan tadinya belakangan dialih ke zuhur. Ini namanya jamak takdim. Boleh. Apa itu? Keringan. Allah tahu, Allah paham. Kalian akan sulit kalau misalnya kalian harus sholat sesuai dengan ketentuan sholat yang biasa. Pasti kalian akan sulit karena kalian lagi bepergian. Maka Allah kasih syariat, namanya apa? Namanya rukhsah. Itu rukhsah tadi. Akhirnya kita nanti, maka kata pimpinan, jadi nanti pada saat sholat zuhur, sholat asarnya mau kita tarik. Ini namanya jamak takdim. 1, keringanannya. Jadi biar nanti tidak naik turun, biar nanti si busnya tidak berhenti terus, maka sholat asarnya kita tarik ngumpul di sholat zuhur. Narik kan? Yang kedua ada keringanan lagi, namanya qashar. Apa qashar? Meringkas. Yang harusnya zuhur 4 rakaat menjadi 2.
Jadi kita mau di Bekasi ini, kita mau jamak takdim dan qashar. Qashar itu artinya sholat yang 4 rakaat kita jadiin 2 rakaat. Itu namanya qashar. Kemudian waktu asarnya kita tarik ke waktu zuhur, namanya jamak takdim. Jadi kita sholat di Bekasi itu sholat zuhur dulu berapa? 2 rakaat. Sholli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilal asri jamak takdim raka'ataini lillahi ta'ala. Cek jamak begesanggup ulama ya. Nah, panjang apa tadi ya? Namun yang sempurna. Sholli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilal asri jamak takdiman raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Cek diberi. Stop imam bela. Bersambung ya mulai. Panjang amat ternyata. Ini makanya kalau kita belajar itu mesti pahamnya begini. Akhirnya orang nggak mau sholat, kurang tersanggup sholat jamaah, niatnya panjang biasa. Kurang mengesting lah sholat zuhur biasa baik. Jadi dia nggak mau. Sebetulnya qashar itu kan untuk meringankan, tapi gara-gara niatnya terlalu panjang dia nggak mau. Bagaimana? Nah sebetulnya kalau kita menjadi pemimpin, kalau kita jadi ustaz, kasih tahu yang namanya niat itu adanya di mana? Adanya di hati. Tidak mesti diniatkan di mulut. Tapi kumaha kita Pak Ustaz panjang amat eta niat. Gimana misalnya yang ringkasannya? Islam itu saya bilang tadi, Islam itu pasti punya solusi. Ya, kalau ente sulit niat seperti itu, niatkan aja. Sebelum ente takbir, ente sudah niat, saya ini mau sholat zuhur kosong 2 rakaat. Nanti jamak takbir asar. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi niatnya itu ada. Kalau memang ribetnya pada saat Allah kan ya tuh. Pada saat usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'il asri jamak takdiman raka'ataini lillahi ta'ala. Allah, ketika Allah kan niat itu. Saya niat qashar salat zuhur qashar 2 rakaat, jamak pada asar, jamak takdim 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saking panjang Allah. Imam kesubuh Allah. Panggil-panggil. Apakah mau begini Islam? Tidak. Apakah harus begitu Islam? Tidak. Kenapa? Tadi saya bilang al-masyaqqah tajlibut taisir. Kalau seandainya Anda sulit untuk meniatkan itu sampai misalnya saking panjangnya itu niat sampai imam rukuk imam sujud nggak beres-beres di niat bolak-balik kita karena nggak nempel di hati. Tidak begitu juga. Gimana caranya? Ya udah sebelum takbir ente udah niat. Saya mau niat sholat zuhur dengan bahasa Indonesia di hati, tidak usah di mulut, di hati. Saya niat nanti mau sholat zuhur qashar jamak takdim asar raka'ataini lillahi ta'ala. Itu kan. Allahu akbar jadi. Jangan gara-gara misalnya niatnya panjang itu jadi kosong. Dan itu keringanan sama Allah. Iya sih Allah kasih keringanan, tapi niatnya saya nggak sanggup terlalu panjang. Tidak begitu. Bisa disingkat bisa. Bisa tidak harus pada saat yang itu saya sebutkan pada saya takbir, nggak apa-apa. Memang itu kalau Imam Syafi'i niat itu berbarengan dengan pada saat takbir. Tapi kalau ente tidak sanggup, tidak harus mengambil Imam Syafi'i. Imam ada imam yang lain silakan. Ya, bahkan kalau imam yang lain itu ente jalan ke masjid, ente sudah tahu. Saya jalan ke masjid mau sholat maghrib 3 rakaat, pasti sholat maghrib 3 rakaat, pasti ngadep kiblat, orang masjidnya ngadep kiblat kok. Datang ke masjid, Allahu akbar, sah. Kenapa? Kan dia niat dari rumah dia udah niat.
Dia udah niat dari rumah mau ke masjid, yang waktunya maghrib masih 3 rakaat, masih menghadap kiblat. Karena masjidnya menghadap kiblat memang. Datang ke masjid, kalau dia pas saya ke masjid, imam ruku. Kalau saya misalnya harus niat, nggak kekejar itu, Allahu Akbar, sah. Gitu kan? Inilah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan akan membawa kemudahan. Jangan gara-gara. Memang kalau dilihat di buku fikih itu niat yang namanya niat sholat qasar itu agak panjang, beda dengan sholatnya kanal. Satu kita niat qasar kemudian niat jamak. Haruslah begitu? Tidak harus. Kalau itu kita anggap sulit niat kayak begitu. Niatnya di mana? Niatnya di hati. Bahkan ada yang bilang begini. Misalnya, ketika saya sudah sholat nih, saya tadi udah qasar nih ya. Qasar misalnya 2 rakaat, zuhurnya udah. Nah, sekarang mau asarnya nih. Asarnya kan belum, ini baru zuhur 2 rakaat. Kan kita mau qasar jamak takdim. Asarnya kita mau tarik ke zuhur. Kemudian yang tadinya 4 rakaat kita qasar menjadi 2 rakaat. Setelah ente misalnya sholat zuhur qasar tadi 2 rakaat, ini mau bangun lagi, mau sholat asarnya. Kan tadi baru sholat 2 rakaat. Nah, waktu di tahiyat setelah innaka hamidum majid, ente niat. Habis ini saya mau setelah selesai sholat di hati. Setelah saya selesai sholat ini, saya mau niat apa? Sholat asar jamak takdim ke zuhur qasar. Assalamualaikum. Bangun. Allahu Akbar. Sampai begitu sah. Kenapa? Niat, udah niat. Sehingga saya sering sampaikan pada saat saya bimbing umroh, ibu bapak jangan susah, jangan suka dipersulit dengan masalahnya hingga ibu agak repot. Kayaknya kalau bu sholatnya kita qasar jamak ya, niatnya panjang. Ya, jangan begitu. Jadi ketika orang kita sampaikan bu, ibu bapak nanti kita untuk sholat asarnya jamayah ke zuhuriyah. Kadang-kadang ada merasa nggak enak, ada merasa aduh susah amat ya. Kenapa? Karena dia mikirin niatnya terlalu panjang. Padahal kan tidak begitu. Niat itu adanya di hati. Harus dengan bahasa Arab. Tidak. Yang namanya bahasa itu bahasa yang kita paham. Nah kadang-kadang saya melihat ada ustazah, bu kita sholat ya, ikuti nih niatnya nih. Pada saat training, pada saat misalnya manasik, itu belajar niat 1 jam gak kelar-kelar. Baru niat qasar aja. Akhirnya ternyata Islam itu tidak menjadikan agama itu menjadi sulit. Tidak. Kalau tidak dengan bisa bahasa niat yang panjang, niat cukup di hati. Emang udah lihat, bu, sekarang nanti kita mau qasar ya. Sampai ini dari ustaznya ke jamaah, nanti kita turun di sini, kita sholat zuhur 2 rakaat qasar dan jamak takdim asarnya kita tarik ke zuhur. Oh iya, berarti saya niat itu udah niat sebetulnya. Ketika misalnya si pembimbingnya ngomong begitu, si jamaah, oh iya, berarti saya nanti mau sholat zuhur qasar jamak takdim asarnya ke zuhur 2 rakaat. Itu sebetulnya sudah niat. Maka sebetulnya bagi pendapat mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ketika dia sudah gitu, oh tertanam di hatinya, oh berarti nanti saya turun sholat zuhur 2 rakaat mau jamak takdim. Habis itu sholat asar 2 rakaat qasar, zuhur qasar asar qasar. Itu sebetulnya sudah niat. Jadi ketika bisa di zuhur, Allahu Akbar, langsung dia meniat lagi. Niatnya tadi sah, tetap sah. Mazhab Hanafiyah. Itulah al-masyaqqah tajlibut taisir. Mudah sebetulnya Islam itu, ajaran Islam. Jangan gara-gara susah panjang niatnya gak jadi sholat. Nah ini memang perkara masalahnya yang menyampaikannya. Perkara masalahnya pembimbing ibadahnya mesti paham. Makanya saya selalu bilang, kalau ente belajarnya hanya misalnya fikih syafi'i aja yang dibaca agak repot. Ustaz, ulama kesanggup nyata panjang ting. Satu, untuk sah kudu aku dijawab mu sholatmu. Doa nih ulang. Kesanggup panjang tingnya. Enggak jadi sholat.
Kenapa? Karena si ustaznya taunya hanya kalau niat dalam musola itu diucapkan oleh hati pada saat takbir. Sedangkan niatnya harus begini, nggak bisa yang lain. Gimana niat tadi? Sholli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ila asri jama' taqdim rakaataini lillahi ta'ala. Kudu kieu teu bisa. Waduh. Ternyata nggak begitu Islam itu ajaran surga.